Saya tidak mau seperti motivasi lain yang mengambil contoh dari tokoh barat yang sangat tidak seimbang dengan kehidupan kita. Banyak motivator mengambil kisah Bill Gates, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mereka mengambil contoh, mereka kerja keras, mulai dari garasi lah, kerja nggak berhenti-berhenti 24 jam nonstop, kerja terus, sehingga mereka bisa mendapatkan kesuksesannya sekarang. Itu menurut saya bullshit, teman-teman. Kenapa? Karena mereka lahir dari keluarga yang kaya raya, yang berkecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya dengan konten meditasi zikir. Kali ini materi meditasi zikir adalah tentang kisah inspiratif Islam untuk menguatkan mental kita. Kita terlalu banyak mendengarkan kisah motivasi atau inspirasi dari Barat. Padahal mereka tidak mempercayai kehidupan di akhirat atau setelah kematian itu ada kehidupan lagi, mereka tidak percaya. Jadi kesuksesan mereka adalah untuk dunia ini semata. Dan kita mendengarkan mereka. Jadi kita terbawa oleh pandangan dan ilmu yang mereka sampaikan bahwa di dunia ini harus begini, begitu. Padahal Islam punya definisi kesuksesan yang berbeda. Sukses menurut kita adalah sampai pada akhirat. Kita tidak cukup sampai pada dunia ini saja. Oleh karenanya, mari saya ceritakan kisah inspiratif Islam sebagai referensi kita agar nggak cuma dengar dari Barat aja, tapi juga dari Islam. Buat teman-teman yang baru bergabung, jadi materi-materi yang saya bawakan itu saya kemas dalam bentuk meditasi. Jadi nanti teman-teman sembari mengejamkan mata dan sembari mengatur nafasnya, teman-teman mendengarkan secara khusyuk dan nikmat apa yang saya sampaikan mengenai materinya. Nah, sekarang kita akan siap-siap untuk meditasi. Jadi teman-teman silakan cari tempat yang enak, yang sepi, yang hening. Lalu matikan cahaya dan pakailah headset agar mendengarkannya jauh lebih nikmat dan khusyuk. Saya akan mulai dalam hitungan 5-1. Kita bersama-sama akan mengejamkan mata. 5, 4, 3, 2, 1. Pejamkan matanya. Mari kita tarik nafas secara perlahan lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Tarik, keluar, tarik, keluar. Hitunglah 1-3 ketika menarik nafas. Lalu ketika mengeluarkannya, hitungannya 1-5. Agar berirama dan agar beritme. Tarik 1-2-3. Hembuskan, keluarkan 1-2-3-4-5. Tarik lagi 1-2-3. Keluarkan 1-2-3-4-5. Teman-teman menghitungnya cukup dalam hati. Hidung dan mulutnya tetap tarik nafas. Tarik, keluarkan. Dengan kondisi meditasi seperti ini, tubuh kita akan rileks dan tenang. Mungkin sebelumnya kita sedang ada banyak hal yang harus kita urus, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Tidak tenang, tidak rileks, karena banyak yang harus dipikirkan. Nah, dengan meditasi ini, maka kita membawa pikiran kita fokus hanya pada keadaan kita sekarang,
sehingga tidak memikirkan urusan-urusan di luar apa yang sedang sekarang kita kerjakan, yaitu meditasi zikir. Kita tidak memikirkan kerjaan, kita tidak memikirkan gimana esok, kita tidak memikirkan kemarin yang sudah terjadi, kita tidak memikirkan pertemanan atau apapun itu. Cukup fokus pada nafas kita sekarang saat ini saja. Nah, dengan menghitung dalam hati 1-3 ketika menarik nafas, lalu 1-5 ketika mengeluarkan nafas, itu membuat konsentrasi kita lebih terjaga. Jadi kita ada konsentrasi untuk menghitung angka. Alhasil, pikiran kita jadinya fokus, tidak kemana-mana. 1-2-3 ketika menarik nafas, 1-2-3-4-5 ketika menghembuskan. Teman-teman tetap terus sembari menarik nafas dan menghembuskan secara perlahan. Saya akan mulai memasuki materi meditasi zikir dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, lalu bersolawat kepada baginda Nabi beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman juga ikuti dalam hati untuk bersolawat sembari berzikir. Ini membawa diri semakin tenang, membawa diri semakin rileks dan santai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tidak mau seperti motivasi lain yang mengambil contoh dari tokoh barat yang sangat tidak seimbang dengan kehidupan kita. Banyak motivator mengambil kisah Bill Gates, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mereka mengambil contoh, mereka kerja keras, mulai dari garasi lah, kerja nggak berhenti-berhenti 24 jam non-stop, kerja terus, sehingga mereka bisa mendapatkan kesuksesannya sekarang. Itu menurut saya bullshit, teman-teman. Kenapa? Karena mereka lahir dari keluarga yang kaya raya, yang berkecukupan. Mereka lahir sudah dengan fasilitas yang sangat banyak dan sangat megah. Jadi mereka bisa bikin apa saja yang mau mereka buat. Ini sangat tidak relevan untuk dijadikan motivasi bagi diri kita, karena jauh sekali kondisi ekonominya dengan diri kita. Apalagi mereka juga tidak mempercayai akhirat, sementara umat muslim mempercayai kehidupan yang kekal ada di akhirat. Jadi saya akan mengangkat cerita yang sangat relevan dan lebih cocok untuk kita. Yang ini jarang diangkat oleh motivator-motivator. Ini kisahnya adalah kisah yang sangat menginspirasi saya pribadi. Setelah saya tahu cerita ini, kisah ini, itu cerita ini mengubah hidup saya. Apa sih ceritanya? Jadi ceritanya atau kisahnya adalah kisah keluarga Nabi Muhammad beserta pengikut-pengikutnya yang diboikot oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Boikot itu adalah tindakan mengisolasi, yaitu tidak boleh ada yang berhubungan, tidak boleh ada yang transaksi jual beli, dan tidak boleh ada yang membantu orang atau kelompok yang sedang diboikot tersebut. Nah, pada tahun ke-7 kenabian, itu Rasulullah beserta pengikut dan keluarganya itu diboikot total secara ekonomi dan sosial oleh kaum kafir Quraisy. Mereka terkurung di dalam lembah namanya Si'ib Abi Talib yang berada di antara dua gunung Mekah. Jadi mereka ada di situ dan gak boleh kemana-mana. Mereka gak boleh keluar, dan yang dari luar pun gak boleh masuk ke dalam ke kelompok mereka. Bencana yang mengerikan ini itu terjadi selama berapa, teman-teman? Bukan seminggu, 2 minggu, atau bahkan bukan setahun, tetapi 3 tahun. Keluarga Rasulullah beserta umat muslim pengikut Rasul diboikot selama 3 tahun, mengalami kelaparan yang sungguh sangat luar biasa. Makanan hanya dikirim oleh kerabat-kerabat mereka yang dari luar secara diam-diam. Bahkan banyak juga yang ketahuan lalu ditangkap oleh kafir Quraisy karena membantu memberikan makanan kepada
umat muslim. Bayangkan teman-teman, kondisi ini terjadi 3 tahun lamanya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya atau endingnya coba kita lihat. Apa yang terjadi? Justru dengan adanya masalah ini, masalah boikot yang datang ini, ternyata umat Islam jauh lebih kuat dan akhirnya bisa menang. Umat Islam menjadi agama yang menguasai Ka'bah, Mekah, Madinah, bahkan menjadi agama yang besar di seluruh dunia. Bayangkan jika cobaan boikot ini melemahkan kaum muslimin. Kaum muslimin tuh jadi mental health-nya terganggu, jadi down, jadi stres, jadi putus asa. Bayangkan kalau itu dialami mereka. Islam tidak akan menjadi agama yang besar seperti sekarang ini. Bahkan mungkin punah, nggak sampai ke tangan kita sekarang. Tapi justru dengan semangat dan mental yang kuat, justru malah kebalikannya. Malah bisa jauh lebih kuat dan mendominasi. Kaum kafir Quraisy sama sekali tidak menyangka bahwa umat Islam akan jauh lebih kuat. Mereka tuh mengharapkan umat Islam mati kelaparan di lembah Si'ib Talib tersebut gitu ya, Si'ib Abi Talib tersebut. Tapi tidak, malah menang. Nah, ini sangat relate dengan kehidupan kita, teman-teman. Kita semua punya banyak masalah. Mungkin ada yang punya masalah dengan kerjaannya, ada yang punya masalah stres, nggak tahu gimana lagi harus berusaha apa agar bisa dapat kerjaan, belum dapat kerja gitu. Atau masalah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan istrinya atau suaminya, atau apapun masalah yang sedang kita hadapi. Tapi pasti kita akan memiliki masalah. Nah, kisah ini sungguh menjadi inspirasi yang bagus untuk kita menghadapi masalah. Jadi masalah apapun yang datang ke kehidupan kita, percayalah masalah itu gak jauh lebih besar dari masalah yang diterima Rasulullah beserta pengikutnya pada saat diboikot. Masalah yang kita hadapi ini sangat kecil, gak ada apa-apanya. Kita masih bisa berjalan atau keluar pergi ke sana kemari sesuka hati. Di tengah masalah yang kita rasakan, kita masih diberikan kebebasan untuk berpergian, untuk berekspresi, untuk berkarya ataupun berusaha hal apapun yang bisa kita lakukan. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad beserta keluarga dan pengikutnya. Ketika diboikot, mereka tidak punya kebebasan itu. Mereka tidak punya kebebasan kesana kemari dan lain sebagainya. Semua dibungkam, ditahan oleh kaum kafir Quraisy. Tapi mereka tidak lemah, mereka tidak butuh healing, mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, mereka tidak down mentalnya, tidak mengeluh, mereka yakin, percaya dan bisa jauh lebih kuat. Jadi mindset itulah yang harusnya kita pakai di sekarang ini ketika masalah datang ke kehidupan kita. Jadi misalnya kita lagi bekerja, tiba-tiba kita diomelin bos kita secara luar biasa gitu, diomelinnya sampai diliatin sama teman-teman kita yang lain. Itu mindset yang kita gunakan adalah mindset seperti keluarga Rasulullah dan sahabatnya saat diboikot, yaitu adalah jauh lebih kuat. Jadi ketika kita diomelin bos, di kepala kita tuh berpikir bahwa oh tenang aja, ini gak ada apa-apanya, gua bisa jauh lebih kuat daripada sebelum diomelin. Gue yakin gue bisa menunjukkan kepada bos gue bahwa bos gue salah. Gue akan kerja jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, itu mindset yang harus dipakai. Jadi bukan malah sialan banget nih bos gue, dasar bos kurang ajar, gak tahu diri, kesel banget gue. Nah, bukan mindset itu yang diambil, tapi mindset yang untuk menguatkan diri kita gitu. Tapi kan kita manusia biasa, kita juga pasti punya titik lelah dan titik capek. Nah, justru itu perannya doa. Ketika teman-teman lelah dan capek, ungkapkanlah dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya lelah bekerja, tapi hasil kerja saya tidak dihargai. Saya malah diomelin oleh atasan saya yang dia sebenarnya salah memahami laporan yang saya buat. Padahal itu benar, tapi bos saya keburu emosi.
Nah, itulah ungkapkan dalam doa-doa kita. Jadi itulah fungsi doa. Allah Maha mendengar. Kenapa kita tidak mendoa? Kenapa kita justru mengeluh pada teman kita yang teman kita sendiri pun nggak bisa ngasih solusi? Teman kita mungkin malah akan ngetawain kita. Lalu gitu aja dipikirin. Udah santai lah, ikut gua aja yuk, kita dugem atau kita mabok-mabok. Nah, bisa jadi teman kita ngajaknya seperti itu. Tapi kalau Allah itu maha mendengar dan dia tidak menjudge. Lalu dia juga memberikan solusi. Kurang baik apa Allah pada kita? Sudah diberikan doa, maha mendengar, dikasih solusi. Kok enggak kita manfaatkan? Nah, mindset atau kerangka berpikir untuk lebih kuat daripada sebelumnya ketika ditimpa masalah, ternyata di zaman modern ini muncul istilah yang menggambarkan hal itu. Jadi namanya adalah anti-fragility atau anti-fragility. Anti-fragility ini adalah sistem di mana tubuh kita atau mental kita akan jauh lebih kuat dan lebih besar lagi dari sebelumnya ketika masalah datang. Jadi ketika ada masalah datang, justru kita jauh lebih kuat daripada sebelum masalah datang. Nah, inilah yang sudah diterapkan oleh Rasulullah beserta keluarganya dan para pengikutnya saat diboikot dulu. Jadi mindsetnya tuh bukannya lemah tapi malah kuat. Jadi bersyukur karena ada masalah jadi malah makin kuat. Nah, sebelum ada istilah anti-fragility, itu Rasulullah sudah menerapkan ini dengan pengikutnya di zaman ketika diboikot dahulu. Artinya apa? Artinya kita sebagai umat muslim, itu kita punya gen DNA anti-fragility dalam darah kita yang kuat, warisan dari Rasulullah beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya saat diboikot. Kita punya DNA itu, kita punya kekuatan itu. Kita gunakanlah sekarang. Jadi ketika ada masalah apapun datang, kita pakai mindset anti-fragility karena itu sudah ada dalam DNA kita sebagai umat muslim. Umat muslim itu umat yang kuat, yang cerdas, yang hebat, yang gak gampang nyerah. Mari kita pakai mindset anti-fragility itu dalam setiap masalah yang datang. Mindset yang kita pakai adalah mindset itu. Jadi bukannya lemah, bukannya ngeluh ke teman, ngeluh ke cara yang negatif, tapi dengan cara yang positif. Insya Allah dengan cara seperti ini, teman-teman percayalah, justru ini akan mendatangkan banyak rezeki dalam kehidupan teman-teman. Lihat saja Rasulullah mendapatkan rezeki, Islam menang dan jaya menjadi agama yang besar di dunia ini. Itu adalah rezeki yang Allah berikan dari kesabaran, keistiqomahan, keimanan yang kuat dari Rasulullah. Nah, kita pun juga pasti akan diberikan solusi dan akan diberikan hadiah kalau kita mau berusaha. Tarik nafas kembali teman-teman. Keluarkan secara perlahan. Cukup sekian teman-teman materi dari inspirasi kisah Islam untuk menguatkan mental kita. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Kita akhiri dengan saya hitung sampai 5, nanti membuka mata dan meditasi selesai. 1, 2, 3, 4, dan mari membuka mata. Jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah, kita sudah selesai. Teman-teman sekarang sudah memiliki mindset anti-fragility, dan teman-teman sekarang tidak takut pada masalah. Teman-teman akan bisa jauh lebih besar dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.